Iya, karena memang semangatnya saya semangat pagi. Semangat pagi terus Iya, pagi terus ya, dengan nuansa hijaunya, iya. semakin segar. Gitu. Iya, pada kesempatan yang pertama juga oleh tadi, saya mau mengucapkan selamat nih pada Ibu Bupati kita Iya. atas penghargaan Universal Health Coverage Award 2026 dengan kategori terbaik utama kepada daerah yang dinilai berhasil memberikan jaminan kesehatan kepada sebagian besar penduduk melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan program ini dari pemerintah pusat ya Pak ya, Benar, pada tanggal 27 Januari 2026 di Jakarta. Jakarta. Iya, Wow, masih sangat ya. iya, Dan tidak bisa dipungkiri ya oleh tadi kalau banyak yang bilang bukan Ibu Ratu namanya kalau tidak dengan segudang prestasi. Tapi luar biasa Mama, Tuhan itu bagian dari prestasi, iya. bagian buah dari Kerja kerja keras keras. dan pelayanan Mama selama ini. Iya, Baik, Mama, kita untuk episode kali ini pengembangan potensi pariwisata Sumber iya, Barat Daya. benar. Karena ini menjadi salah satu daya tarik orang Betul, kalau ngomong Sumba wisatanya. benar. Khususnya SBD, ini banyak sekali potensi di sini, Mama, tapi juga pasti banyak yang belum tahu kira-kira Benar. potensi apa saja yang ada di sini. Nah, Mama, bisa dijelaskan ini menjadi pertanyaan pertama, ini titipan dari banyak masyarakat yang punya perhatian, punya hati, Iya. dan cinta untuk Sumba, Mama ya. Kira-kira apa saja potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Sumba Barat Daya dan sejauh ini, apa saja upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pariwisata yang Iya. Baik, Kak Ansel ya. Jadi kita bicara Sumba, Sumba Barat Daya, itu adalah surga tersembunyi yang Tuhan ciptakan, ya. Kalau bicara surga berarti sesuatu yang sangat-sangat indah, ya. Dan Sumba Barat Daya ini adalah pulau terindah di dunia, ya, dengan berbagai potensi yang ada. Dan bagi kami pemerintah daerah, pariwisata adalah salah satu potensi terkuat, ya, potensi terkuat yang bisa kita optimalkan dalam rangka kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ekonomi masyarakat bisa naik, ya, kesejahteraan masyarakat bisa naik ya, kalau sektor pariwisata ini kita kelola dengan baik. Karena ini multiplier effect, berdampak pada seluruh sektor kehidupan, seluruh segi kehidupan. Contohnya, kalau pariwisata berkembang, pasti hotel penuh, kunjungan pasti banyak ya. kunjungan. Yang kedua, restoran pasti laku. Ya, kalau restoran laku, otomatis bahan bakunya itu dari masyarakat. Dari masyarakat. Sayur-sayuran, buah-buahan, hortikultura, segala macam ini kan berdampak pada petani. Ada money changer, ya. Ada bisa orang bisa nukar duit ya, nukar dolar, ya. Terus travel, agent travel itu bisa bertumbuh berkembang. Ya, travel-travel ya akomodasi ya, bisa transportasi. Jadi sangat dibutuhkan oleh para wisatawan, ya. Dan juga UMKM. Nah, ini UMKM pasti akan bertumbuh, UMKM pasti akan berkembang ya. Kalau pariwisata itu kita garap dengan baik. Dan kita bersyukur bahwa Sumba Barat Daya itu potensi yang luar biasa ya. Pariwisata ini kan apa ya, komplit ya. Iya. Jadi pariwisata alamnya, alamnya yang indah, pantainya yang indah, Iya. cantik dengan pasir putih ya. Terus pariwisata budaya. Iya. Jadi budaya orang Sumba ya, ini yang luar biasa. Dan salah satu yang terdekat adalah Sulawesi Ya, jadi atraksi Aksi Budaya. atraksi budaya. Terus apa ya? Ada juga wisata religi ya, Iya. dari pantai, ada juga apa namanya, kampung situs. Pokoknya komplit deh ya, air terjunnya, wisata alamnya. Pokoknya di Sumba Barat Daya itu sangat komplit sehingga upaya pemerintah untuk bisa eh, memanage sektor pariwisata ini berbagai intervensi kami lakukan ya. Pertama, kita inventarisir dulu. Iya. Apa sih potensi kita ya? Oh, kita punya potensi ini ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya. Nah, ini kita mau kelola, kita tata, ada intervensi program, ada duit yang kita taruh di situ untuk kita kembangkan ya. Dan
Iya, sebelum itu kita harus punya perencanaan, Iya. ya. Kita inventarisir, kita rencanakan, ini cocoknya buat apa ya? Ini cocoknya gimana ya? Ini pasarnya gimana ya? Nah, dengan potensi yang ada, kita bisa intervensi dengan program-program pariwisata, gitu ya, untuk pembenahan baik itu infrastruktur, sarana prasarana, SDM-nya, ya. Pokoknya kita benahilah ya. Ini beberapa spot-spot atau potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Iya, betul sekali. Dan Mama, kira-kira Iya. apa saja daya unggulan nih di pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya yang paling membedakan dari ketiga kabupaten yang lainnya? Yang membedakan dari Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Kira-kira di SPD ini destinasi apa nih yang paling unggulan? Ya, jadi untuk Sumba ini saya bilang khususnya Sumba Baratnya Iya, komplit ya. Tadi selain pantai-pantainya yang indah, iya. ya ini kan banyak banget pantai ya. Ada juga danau, ya Danau, danau yang sangat terkenal ya, Waikuri Baik, ya, Danau Waikuri. Terus juga ada air terjun, Pabeti Lakera ya. Memang di daerah ini juga ada air terjun ya. Terus di tengah kota kita tuh bisa menemukan spot-spot wisata. Ya, ada di tengah hutan kota. di tengah kota. Oke. Contohnya sekarang Ya. di Desa Watu Kawulang, Mhm. kita punya spot pariwisata namanya Maredaka Mall. Oke. Bukit, ya, bukit yang sangat indah sekali ya. Jadi itu nggak susah dijangkau. Jadi kita ke arah Kodi atau masih di wilayah kota, kita mendaki cuma beberapa ya sekilo ke atas lah, kita udah mendapatkan spot wisata yaitu Mereka kamu yang Maredaka Mall ya. dicatat ini oleh Andi Iya. menjadi salah satu destinasi. Bukit Lendongara Lendongara, oke, yang LDR. cantik LDR ya Iya, Lendongara ya, Danau Wekuri, Pantai Ratenggaro iya. ya. Jadi emang cukup komplit yang ada di Sumba Barat ya. Kampung-kampung situsnya ya luar biasa dan juga kuliner-kulinernya. Iya. Iya. Sangat banyak potensinya, tinggal memilih mau kemana begitu Ya, Mama ya. another choice. Iya, Ada pilihan yang lain banyak ya. pilihan. Banyak pilihan, iya. Nah, Mama dari banyaknya persediaan paket wisata yang ada Iya. di Sumba Barat Daya, bagaimana dengan kondisi infrastruktur pendukung seperti jalan menuju objek wisata, juga sinyal telekomunikasi, ketersediaan air bersih dan listrik, misalnya di Waikuri dan Menangah Abad, ini tanpa menghilangkan nuansa kawasan wisata yang natural dan alam. Iya, oke. Infrastruktur pendukung ini memang menjadi prioritas. Contohnya jalan. Kita bersyukur ke arah Waikuri, itu sejak zamannya Bapak MDT, itu udah hotmix ya, menuju Amazing. ke Danau Waikuri. Raya Ya, Mama. Pantura, jadi jalan Pantura udah oke. Tapi di perbatasan Hotel Arya ya, memang dari Atidalo itu masih ada sedikit yang kurang. Ini akan kita tindak lanjut, kita akan tindak lanjut ya, sehingga eh, transportasi juga lancar ya, sampai ke Bondokodi. Berikutnya, air bersih juga di Wekuri ya, tentu kita pastikan air bersih tersedia di sana. Listrik, sekarang kami lagi berjuang. Memang kondisi listrik kemarin sempat ya agak terbatas ya, rasio elektrifikasi, tapi puji Tuhan kita bersyukur ya ada peningkatan. Iya. Nah, jadi kita mau pastikan di setiap spot wisata itu jalannya oke, air bersih ada, listrik ada, ya mungkin penginapan, homestay dan lain sebagainya ini kita persiapkan ya. Jadi kita akan menata infrastruktur pendukung menuju ke tempat pariwisata itu harus kita persiapkan. Ya, luar biasa. Nah, kalau semakin banyak pengunjung daya tarik ini pasti banyak yang akan berminat untuk berkunjung ke lokasi-lokasi wisata. Iya. Semakin meningkatnya angka kunjungan tidak terlepas dari semakin juga semakin produksi. Nah, kira-kira dalam hal ini apa strategi pemerintah daerah dalam mengelola sampah dan limbah di objek wisata alam guna mencegah kerusakan lingkungan? Ya. Bicara pariwisata identik dengan keindahan, kebersihan, kecantikan, pokoknya semua yang cantik-cantik, yang indah, yang bersih ya. Sehingga memang kita ketika ingin menata pariwisata, kita ingin mengembangkan potensi pariwisata yang ada, kita udah berpikir, Pemda udah berpikir gimana nanti terkait dengan sampah. Banyak yang berkunjung, otomatis kan semakin banyak sampah, terutama sampah plastik. Dan ini kan dampaknya Betul. terhadap lingkungan. Iya. Kita udah antisipasi sehingga puji Tuhan ketika saya dilantik kami berkomunikasi ya sehingga TPA yang sempat ada dulu ini sudah kita aktifkan kembali. Ya, jadi kita udah siapkan lokasi untuk TPA ya pengolahan sampah.
Berikutnya, pemerintah tidak sebatas hanya mempersiapkan tempat, tapi kita berpikir gimana regulasi Iya, yang mengatur terkait dengan pengelolaan atau tata kelola sampah. iya. Sehingga kami mendorong Perda, peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah. Ya, jadi sampah ini jangan menjadi masalah di kemudian hari ketika daerah kita berkembang. Tapi bagaimana sampah ini bisa dikelola dan ini memiliki dampak positif, ya. Jadi secara finansial adalah pendapatan buat masyarakat kita. Jadi kita udah membentuk perda tentang pengelolaan sampah, ya. Dan tentunya kita juga terus melakukan sosialisasi kampanye edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana partisipasi masyarakat untuk mendukung ya di dalam pengelolaan sampah. Jangan sampai sampah ada tapi masyarakat itu tidak respon gitu ya. Jadi kita pengen masyarakat juga turut serta kooperatif ya untuk bisa juga sama-sama menjaga lingkungannya. Kita Ya. betul sekali. Tentang fasilitas Oh, sampah tempat sudah sampah disiapkan kami siapkan di tentang beberapa titik-titik sentral, titik kumpul ya, di tempat-tempat umum seperti lapangan Galatama, di pasar ya, di berarti tugas kita semua oleh adik, kita harus juga mendukung, menjaga kebersihan lingkungan, iya, sampah yang sudah disiapkan. Dan sampah-sampah tadi yang dikumpulkan akan dikelola menjadi iya, sesuatu yang baru dan bermanfaat lagi. benar. Ya. Nah, Mama kemudian dalam hal ini apa saja kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mengembangkan pariwisata baik dari segi regulasi, pendanaan maupun sumber daya manusia. Iya, baik. Terkait dengan pengolahan sampah ya. Jadi eh, tantangan tantangan ada sih ya. Apalagi hari ini seluruh pemerintah daerah diperhadapkan dengan yang namanya efisiensi anggaran ya. Terus yang kedua pemotongan TKD. Kita Sumba Barat Daya itu pemotongan 215 miliar untuk tahun 2026. Tapi bagi saya ini sebuah challenge. Ya, Ya, challenge bagi kami, tantangan bagi kami pemerintah daerah bagaimana menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Ya, kami akan upayakan ya dan juga bagaimana kami mengoptimalkan anggaran yang ada ini betul-betul dioptimalkan pada program yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, menjadi apa ya persoalan yang dihadapi masyarakat dan juga kalau bisa dengan hadirnya program itu ada perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga memang benar-benar ya kami lebih efisien ya dan juga untuk pengalokasian anggaran-anggaran yang ada. Jadi dengan kondisi keterbatasan anggaran ya memang di sisi lain ya kita kan mau membangun butuh anggaran. iya, Tapi ya bagi kami walaupun ini memang situasi yang ada tapi kami anggap ini tantangan bagi kami. Selain kami menggali sumber pendapatan asli daerah, kami juga melakukan komunikasi membangun jaringan ke tingkat provinsi, pusat, bahkan swasta. Ya, kita berkomunikasi dengan investor, bagaimana mendatangkan investor untuk pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya. komunikasi. Iya, Optimis. iya, 215 miliar bukan angka yang kecil. besar, ya angka yang besar, Iya, tapi bukan masalah yang besar. iya, Harus optimis. Luar benar. biasa. Nah, kemudian Mama, apa langkah master plan yang dilakukan pemerintah daerah dalam memperkuat SDM lokal, contohnya memfasilitasi pembentukan sekolah khusus atau pelatihan pariwisata di desa-desa adat, khususnya dalam hal pelayanan tamu dan pemandu wisata bersertifikat Iya, untuk mendukung ini sebagai destinasi wisata kelas dunia yang berkelanjutan. Karena ada slogan Bali masa masa lalu, Labuan Bajo, masa masa kini, kini Sumba Sumba, Barat masa Daya. depan. Sumba, khusus di Sumba Barat Daya Iya, menuju masa depan Mama ya. Oke, kira-kira nih master plan apa nih yang dilakukan Pemda untuk memperkuat SDM lokal? jadi kami sudah membangun kerjasama dengan salah satu lembaga kursus, JF Course ya, bagaimana kita dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas di sektor pariwisata. Kita punya desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga kita melakukan mapping, pemetaan dalam kurun waktu 4 tahun ini ya, 4 tahun kita ini harusnya kan 5 tahun ya, Ya, tapi udah 1 tahun berlalu, 4 tahun ke depan ini kita bagaimana mempersiapkan SDM yang kita kerjasama dengan JF Course, lembaga kursus untuk melakukan pelatihan-pelatihan pendampingan kepada anak-anak kita yang ada di daerah-daerah pariwisata atau di desa-desa wisata. Dan ini sudah kami lakukan. dalam hal ini puskesmas Inggris. Ya, setiap tahun itu ada 5 orang anak di 5 desa. Jadi masing-masing desa
5 kita mohon 10. 10. 10 kita latih, kita biayai sehingga mereka punya skill berbahasa Inggris yang baik. Nah, jadi kemampuan untuk komunikasi juga ada ya, sehingga ketika turis datang mereka juga mampu berkomunikasi. Dan sudah jalan. Iya, ini sedang berjalan. Komunikasi 10 orang dari setiap desa, Iya, berarti ini bisa jadi lumayan juga. iya benar sekali. Luar biasa. Nah, kemudian Mama, setelah insiden keluhan wisatawan terkait kasus pungli yang terjadi beberapa Benar. waktu yang lalu, apa saja langkah preventif dan edukatif dari Pemda untuk membenahi manajemen objek wisata di Sumatera Barat Daya? Dan apakah dalam hal ini ada sistem pengaduan yang disiapkan agar setiap keluhan wisatawan dapat direspon dengan cepat guna memperbaiki image pariwisata? Iya, baik. Jadi terkait beberapa waktu lalu ya, ada kesan pungli ya, sempat viral di medsos. Ya, saya memang minta maaf ya kepada publik ya bahwa telah terjadi suasana yang tidak menyenangkan bagi para tamu kita yang datang. Dan puji Tuhan, kami langsung gercep. Saya memerintahkan asisten satu bersama dengan Kadis Pariwisata untuk melakukan kunjungan langsung ke TKP, terus melihat situasi seperti apa, membangun komunikasi dengan masyarakat lokal yang ada di sana. Untuk diberikan edukasi, pemahaman, agar kejadian ini nggak boleh terjadi lagi. Nggak boleh lagi terjadi. Ya cukup sudah, sehingga kita membangun komitmen antara masyarakat. Dan puji Tuhan, ya teman-teman dari TNI, Polri, ya semua turun kita edukasi masyarakat dan masyarakat juga akan yang mengerti dan masyarakat apa ya berjanji untuk tidak terulang lagi ya mereka juga sangat responsif ya bagaimana peristiwa yang kemarin tidak terulang lagi dalam rangka kita membangun image yang baik untuk Sumba Barat Daya. Oke, Ya. terkait ini tadi kalau misalnya ada yang mau mengadu itu, apakah ada regulasinya atau sudah Oh, disiapkan? kalau terkait pengaduan Mengadu masyarakat kemana? Iya. pertama ya mereka boleh datang ke kantor. Oke. Boleh datang ke Pemda ketemu saya, ya, boleh bersurat, ya, boleh datang ke rumah jabatan. Kebetulan saya siapkan waktu dalam seminggu itu 2 hari. Selasa dan Kamis, semua masyarakat boleh datang ke eh, selain kantor datang ke Rujak. Jadi Selasa dan Kamis. kami saya dicatat ya. Bertemu saya untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan lain sebagainya. Selain itu juga, kita punya yang namanya Smart SPD, aspirasi masyarakat SPD, ya. Ada link yang masyarakat bisa sampaikan keluhan mereka di sana ya. Dan ataupun mereka juga bisa menyampaikan surat, ya, atau lewat medsos. Oke. Ada Prokompi Sumba Barat Daya, ya ada juga medsos saya sendiri, Ratu Wula Official, Ratu Wula Talu, ya akun saya, ya masyarakat boleh bebas menyampaikan pendapat, bebas. Di sosial Ya, media. saya selalu Ini aktif. untuk masyarakat ini dan wisatawan dari mana kunjung di SBD ketika menemukan kendala-kendala di lapangan seperti salah satunya yang tadi bisa langsung menyampaikan pengaduannya Ya, benar. ya. Hmm. Oke, baik. Dan selanjutnya Mama, kira-kira selain keindahan alam, budaya juga menjadi aset penting dalam meningkatkan pariwisata daerah. Apa saja peran pemerintah daerah dalam upaya melestarikan dan mempertahankan warisan budaya leluhur di tengah era kemajuan zaman seperti budaya Sola, Marapu, dan acara adat lainnya? Iya, jadi Sumba ini unik ya. Ya. Satu kita punya pasola. Ya, jadi keunikan kita ini harus menjadi sebuah kekuatan kita. Pariwisata boleh berkembang, ya, tapi tidak boleh merubah, ya, apa ya, kearifan lokal kita, ya. Budaya tradisional kita nggak boleh dirubah gitu ya. Nah, misalnya sekarang Pasola. Jadi Pasola ini event yang terjadi itu setahun sekali. Ya, hanya di beberapa titik saja itu bisa dilaksanakan Pasola ini sedang sehingga ya saya memang punya konsep ya Pasola ini hanya ditemui ketika pada waktu yang memang diizinkan oleh adat kita ya. Itu kan lewat ritual adat, semua waktunya kapan, pelaksanaannya, dan tidak bisa ditemui di mana-mana gitu loh. Contohnya, oh di hotel A bisa melakukan pasola, oh di lapangan ini nggak bisa. Pasola itu sakral, Iya. ritual adat yang sakral yang hanya ditemukan di tempat tertentu yang sudah diizinkan dan pada waktu tertentu ya lewat ritual adat yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh adat. Sehingga ini memang kita tetap jaga, jangan sampai apa ya pariwisata kita berkembang, nilai-nilai kearifan lokal kita menjadi luntur. Ya, contohnya juga ya tenun. Ya.
tenun ini kan mahakarya dari perempuan Sumba yang notabene tidak berpendidikan, pendidikannya kurang, tapi mereka mampu menciptakan mahakarya besar, ya, dengan menenun. Itu tanpa sekolah loh, tapi mereka bisa menciptakan tenun yang indah, ya. Nah, ini yang kita tetap pertahankan. Kita nggak mau beralih ke mesin Ya, atau ATBM dan lain sebagainya, tetap handmade. handmade. Ya, Ah, buatan sure. ya tradisional buatan tangan perempuan Sumba yang Ya, kita tetap pertahankan. Sehingga motif itu nggak bisa ditiru, ya. ya. Dan memang beda, beda daerah. Tenun Timor ada, ya ada ulos dari Medan, ya ada, tapi memang beda khasnya Sumba. Ya, sehingga memang kami tetap bertahan dengan handmade. Ya, ini bagian untuk kami merawat, melestarikan, ya eh, potensi-potensi yang ada. Ya, salah satunya seperti pasola, tenun, ya seperti kita tetap rawat, ya kita lestarikan. Ya, Di kesempatan ini juga saya mau berbagi informasi terkait jadwal pelaksanaan Pasola di bulan Februari 2026. Yang pertama itu di Hombang Kalayo, Kecamatan Koni Bangedo. Ini pada ya, hari Senin 9 Februari 2026. Kemudian di hari Selasa 10 Februari 2026 di Wonokawango, Kecamatan Koni. Dan yang ketiga di Rarambeja, Kecamatan Koni pada hari Rabu 11 Februari 2026. Baik, nah ini yang menarik lagi eh, terkait ya saja upaya pemerintah daerah dalam mengintegrasikan produk UMKM dan kerajinan lokal dalam paket wisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal sekaligus mengembangkan kuliner khas daerah sendiri identitas kuliner daerah dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. ya. Jadi berbagai hal sedang kami persiapkan, ya, seperti UMKM, kerajinan tangan, kuliner dan lain sebagainya. Nah, ke depan kita kan buat paket, Ya, ya, paket. Jadi saat ada kunjungan, ya mereka wajib mengunjungi beberapa spot-spot, ya, baik itu spot wisata maupun eh, pusat-pusat kuliner yang sudah kami siapkan. Nah, ini kami akan buat menjadi salah satu paket wisata, tetapi sebelum menjadi paket, kami siapkan dulu infrastrukturnya. Contohnya, hari ini bersama dengan Gubernur NTT, kami udah menyiapkan yang namanya NTT Mart. NTT Ah, Mart. NTT Mart ini salah satu gerai tempat menjual semua produk UMKM dari masyarakat. Kami udah siapkan, ini sudah kami udah launching, sudah ada. Jadi Oke. semua produk-produk UMKM itu semua ada di sana untuk NTT Mart. Yang kedua, kami menyiapkan beberapa spot kuliner. Kuliner center, ya, jadi sudah ada Tambolaka Kuliner Center yang kami siapkan, yang dalam waktu dekat kami akan resmikan. Oke. Atau pusat kuliner yang nanti juga itu bisa harus dikunjungi oleh jadi harus dikunjungi oleh para wisatawan itu menjadi satu paket. Selain kami menyiapkan pasar seni, jadi semua kerajinan tangan, tenun, itu kami siapkan di Wetabula juga, ya, dan beberapa spot lagi, sehingga siapapun yang datang ke Sumba Barat Daya, mereka harus mengunjungi tempat-tempat yang sudah kami siapkan untuk menjadi salah satu paket kunjungan wisata di Kabupaten Sumba Barat Daya. Oke, kalau NTT Mart sudah di-launching, sudah Sudah, berjalan memang ya. sudah Saat berjalan. ini untuk NTT Mart-nya lokasinya di Wetabula, Waitapula. iya, Oke, jadi untuk wisatawan yang mau bawa pulang oleh-oleh khas iya, khususnya SBD sudah bisa langsung didapatkan di NTT Mart. NTT Mart. Dan untuk Tambolaka Kuliner Center dalam waktu dekat akan di-launching. Iya, kita rencanakan tanggal 20 bertepatan dengan 1 tahun masa jabatan kami, ya kami dilantik 20 Februari 2025. Ya, jadi 1 tahun tepat masa kepemimpinan kami akan meluncing Tambolaka Kuliner Center. Wah, Jadi, biasa ah, nih, ini harus di-up ini oleh di jadi semua UMKM kami kumpul di sana. kan. Jadi masyarakat nggak bingung, selain mungkin restoran, rumah makan, warung, tapi mereka pengen cari satu tempat kuliner, sudah siapkan. Tapi paket menarik apa selain kuliner? Ini mungkin ada hiburannya apa mungkin? Sih, jadi di Kuliner Center, Tambolaka Kuliner Center, itu kami juga salah satu tempat untuk lomba. Jadi ada lomba yang kami lakukan selama 1 tahun. Wow, saja. Jadi ada puisi, nyanyi, tari-tarian, dance, ya. Kami lombakan itu mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Wow,
jadi Iya, selain menikmati kuliner, jadi ruang juga iya, untuk anak-anak seluruh masyarakat berkreasi. untuk berkreasi, Ya, menyalurkan bakatnya. Jadi ada panggung, karena selama ini iya, biasanya, wah ini masih gugup atau ini karena kurang jam terbang. Di sinilah iya, tempatnya memang ya. Sebelum nanti benar, keluar untuk jadi bintang di luar, benar. Tambolan Kuliner Center ini bisa menjadi panggung yang sangat Iya, terbuka untuk kami anak-anak buat lomba berkreasi. selama 1 tahun loh Kansil ya sampai akhir Desember baru diumumkan karena kita punya jumlah sekolah itu 700 lebih. Halo, 700 sekolah yang ada ini mereka harus tampil semua. wah mama, Ditampil semua. Nanti ada saatnya baru masuk apa namanya eh, 16 besar, 8 besar ya semifinal bahkan sampai di final. Dan wajib mereka datang harus membawa supporter. Jadi kalau 10 sekolah, supporternya 25 orang per sekolah, kali 10 berarti ada 250 yang datang. yes. Ya, selain pengunjung-pengunjung lain, dapat dipastikan hari itu ada berapa uang yang beredar. Ya, Iya, kenapa? Karena yang datang ke sana tuh nggak boleh bawa makanan, nggak boleh bawa minuman, wajib wajib untuk membeli di UMKM. disediakan di Ya, UMKM di Tambolan Kuliner jadi kita Center. ketika kita mau menata kuliner center kita udah mikir gimana nanti keberlangsungannya, gimana pasarnya dan lain sebagainya. Sehingga ya ini akan tentu berdampak pada perekonomian masyarakat. Markas. Jadi Kamis Jumat itu masyarakat sekolah-sekolah tampil ya, ya untuk 2 hari. Sedangkan Sabtu bebas. Mungkin ada yang pengen buat ulang tahun, silahkan di sana. Ada acara-acara, pokoknya bisa lah yang lebih outdoor ya, Oke. sambil menikmati UMKM. Jadi nggak usah bawa makanan, makanan yang ada murah meriah, ya. Eh, apa namanya minuman, makanan semua harganya terjangkau kok. Ada yang 9.999, ada yang apa ya Oke. Dan metode pembayarannya cash, kris, dan lain-lain semua aman di sini. aman, heeh. Dijamin untuk apa namanya pembayarannya itu sudah berbasis digital, gitu ya. Jadi sudah pakai kris, jadi teman-teman udah nggak repot, nggak bawa duit cash juga nggak apa-apa, cukup ngetap aja. Nah, selama Tuh. ini bingung kalau datang ke SBD itu, aduh ini cari makannya di mana? Sebentar lagi ya, 20 Februari 2026 dicatat akan di-launching Tambolaka Kuliner Kuliner Center center, di daerah Waitabula. kita bulan. Oke. Dan ini Mama, yang saat ini sedang umumnya strateginya, Tambolaka mungkin ini sangat-sangat ramai. Sangat-sangat ramai terutama lalu lintasnya, Iya, baik di darat maupun udara. iya, Ya, karena saat ini Sumba Barat Daya menjadi gerbang utama dalam aktivitas pariwisata di Pulau Sumba melalui jalur penerbangan. Nah, iya. kira-kira kapan kalau Bupati untuk pariwisata SPE dengan masuknya beberapa sampai udara tersebut, ini meningkatkan frekuensi penerbangan penambahan sudah sejalan dengan pertumbuhan pariwisata. Ya, jadi sekarang ini memang sudah mulai kelihatan cukup ramai ya, terutama di Witabula, di kota ya, di Galatama udah mulai ramai, banyak sekali kunjungan masyarakat karena kita sedang menata juga lapangan Galatama. Ada jogging tracknya, ya, ada tempat nongkrong, di situ kita siapkan fasilitas-fasilitas menjadi spot foto, ya. Kita udah siapin, dan kebetulan bulan ini kan ada hiburan ya buat anak-anak ya, jadi memang kunjungannya cukup ramai. Nah, selain itu kita juga melakukan upaya-upaya bagaimana untuk meningkatkan kunjungan dengan membuka penerbangan-penerbangan ya, rute penerbangan atau konektivitas antara Sumba Barat Daya dengan berbagai kota di Indonesia maupun dengan berbagai negara ya. Ya, Contohnya Tambolaka ke Surabaya udah ya. langsung. Ya bulan Mei yang lalu ya. Terus Tambolaka ke Denpasar, Makassar, Nah, ya Sriwijaya Air udah. Tambolaka ke Lombok sudah ya. Kemarin juga ya maskapai Batik Air udah masuk. batik es. Batik Air udah Oke. masuk ya. Jadi Ini ini ya. kita sedang berkomunikasi bagaimana untuk Tambolaka Labuan Bajo. Jadi turis yang dari Denpasar ke Labuan Bajo nanti larinya ke Sumba. Langsung. Iya. Langsung ke Karena dengan semakin tingginya kunjungan, ya. otomatis ini semakin banyak uang berputar di daerah, ya. Kayak tadi, hotelnya penuh, restorannya pasti laku, orang butuh makanan, ya. Masyarakat UMKM juga Iya, semakin pulang orang beli oleh-oleh dan lain sebagainya. Dan memang ini dampaknya sangat bagus buat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga ini yang kita akan garap, kita akan manage sedemikian rupa untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbar Barat Daya.
jadi slogan menyala. Terus menyala dan menyala-menyala terus. Oke. Nah, yang terakhir Mama, kira-kira bagaimana dengan ketersediaan dan kualitas akomodasi seperti homestay, guest house, hotel, resort di berbagai wilayah? Apakah ini sudah merata dan memenuhi standar harapan wisata domestik maupun mancanegara? Terkait dengan ketersediaan akomodasi ya, hotel, restoran, homestay ya, ini sedang kami persiapkan. Ya puji Tuhan, Sumba Barat Daya itu udah cukup ya. Ada beberapa, pertama Hotel Sinar Tambolaka, ada Hotel Ella, Ini yang ada di pusat kotanya ya, ya. ada Hotel Sumba Sejahtera, ada Hotel Sima, ada Hotel Mario di Lora, di Kodi itu ada Cap Caroso, ada juga Arya Hotel, sekarang lagi dibangun Isola, ya. Di Karangindah juga sedang dibangun salah satu hotel, ya. Di YH juga seperti itu. Sedang proses persiapan untuk akomodasi dan lain sebagainya, ya sehingga hotel bisa tersedia, gitu ya. Ini memang masih kurang, karena udah pasti akan semakin banyak tamu yang datang, ya. Ataupun juga ke depan ada event-event bertaraf nasional maupun internasional, kita berharap bisa dilaksanakan di Sumba sehingga memang hotel memang harus tersedia. Oke, baik, luar biasa. Ya, kita bisa melihat kerja keras ya, dan Mama kan selalu aktif di sosial media ya. Oleh dari semua bisa memantau bagaimana Mama Bupati Sumba Barat Daya yang begitu aktif dan energik, begitu banyak program yang sudah dilakukan dan terus akan dilakukan. Ya, Pokoknya semuanya dilakukan untuk lo dawe maringi Pak dawe pangalan. Baik, Mama, mungkin ini ada statement terakhir dari Mama terkait pengembangan potensi pariwisata, mungkin pesan-pesan untuk masyarakat. Silakan. ya, baik kepada seluruh masyarakat Sumba dan khususnya Sumba Barat Daya di mana saja berada, ya. Saya sangat mengharapkan dukungan bersama untuk kita bergandengan tangan membangun Sumba di mana saja berada, ya. Mau di Jawa, di Jakarta, di luar negeri, kita bisa membangun Sumba, ya. Kita bisa bergandengan tangan ya untuk bersama-sama mempromosikan Sumba. Kenapa pariwisata menjadi salah satu sektor ya yang akan kita garap? Karena lewat pariwisata ini multiplier effect, ya. Berbagai sektor akan terdongkrak dan terdampak dan tentunya muaranya nanti bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ya kita harus bergandengan tangan karena ya pariwisata menjadi masa depan Sumba. Bali masa lalu, ya maksudnya senior lah lebih duluan ya. Labuan Bajo masa kini, Sumba masa depan. Untuk mencapai masa depan pariwisata yang luar biasa, perlu dipersiapkan dari sekarang. Ya, sehingga ayo kita bergandengan tangan membangun Sumba yang lebih baik lagi ke depan. Salam Sumba Barat Daya. Mari Ngina, mari Mari Ngina, kita mari Ngina. terima kasih banyak Mama untuk waktunya hari Ya, ini, dari sekian padatnya agenda dan aktivitas Mama masih oke. meluangkan waktu untuk kita bisa bergabung di ruang ngopi Ratu Angga Ngobrol Pintar di episode keempat ini dengan tema pengembangan potensi pariwisata. Terima kasih juga untuk dari semuanya. Semoga informasi yang kami bagikan pada episode kali ini disimak baik dan juga bermanfaat dan terus mendukung program pemerintah daerah untuk meningkatkan pengembangan potensi pariwisata di Sumba Barat Daya, buang sampah pada tempatnya, Ya, kita sama-sama menjaga ketertiban, dan tetap terus menjaga ketentraman dan kenyamanan di Sumba Barat Daya, terutama siap-siap kita menyongsong dan menyambut perhelatan besar Pasolat di iya. tanggal 9 10 hingga dan 11 11 Februari ya. Dan baik juga tanggal 9, 10, 11 Maret. Maret ya. Jadi ada Februari dan juga di bulan depan di bulan Maret. Nanti Hmm. akan terus di-share di sosial media Ya. ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Mama pada sore hari ini. Thank you, Kak Asep. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari Kominfo, dari semua kru yang bertugas pada sore hari ini. Terima kasih untuk podcast kita. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan tema-tema hebat dan luar biasa berikutnya di Ruang Ngopi Ratu Angga Ngobrol Pintar. Selamat sore, bye-bye. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah stay tune ya. Maaf ya, tidak sempat apa namanya berinteraksi karena tadi kita lagi komunikasi terus. Saya berharap teman-teman yang stay tune boleh kasih masukan ya, berikan masukan buat kami apa yang perlu kami
apa namanya, tata atau ditambahkan lagi untuk perbaikan, penataan Kabupaten Sumba Barat Daya. Terima kasih. Saya lagi di Sumba Barat Daya, Jinso. Thank you buat semua ya. Banyak yang tidak sabar dengan tambahan kualitasnya. Iya.